Asrama tua di Bandung. Di Bandung, ada semua asrama peninggalan Belanda yang sudah lama kosong. Orang-orang menghindarinya karena setiap malam dari lantai 3 terdengar suara perempuan menangis terseduh-seduh. Tapi yang lebih menyeramkan lagi, pernah ada mahasiswa yang nekat tinggal di sana. Dan dari hari itu, hidup mereka tak pernah sama lagi. Tahun 2003, sebuah kampus swasta di Bandung kekurangan asrama mahasiswa. Karena kebutuhan mendesak, pihak kampus membuka kembali sebuah gedung tua peninggalan kolonial di daerah Ciumbelut. Gedung itu besar, dinding tebal bercat putih kusam, jendelanya tinggi-tinggi dengan kayu lapuk. Rumput liar merambat sampai ke lantai 2, dan bau lembab menyengat bahkan sebelum pintu dibuka. Warga sekitar sudah lama memperingatkan, gedung itu tidak layak dihuni, bukan hanya karena rapuh, tapi karena sudah ada yang tinggal di sana sejak lama. Namun mahasiswa yang ditunjuk tak punya pilihan lain. Mereka adalah 4 orang, Andra, Rio, Fajar, dan satu-satunya perempuan, Nadia. Malam pertama, mereka berusaha bercanda agar tidak tegang. Listrik sudah dipasang kembali, meski lampunya sering redup. Saat makan malam bersama, terdengar suara kursi berderit dari lantai 3. Padahal mereka semua berkumpul di ruang bawah. Paling tikus, kata Rio sambil tertawa, meski wajahnya sendiri tegang. Tapi, ketika Fajar naik untuk memastikan, ia menemukan semua pintu kamar di lantai 3 terkunci rapat, penuh debu, tidak ada tanda-tanda siapapun yang pernah masuk. Malam itu, Nadia terbangun karena mendengar suara tangisan perempuan tepat di luar pintu kamarnya. Tangis lirih, seolah seseorang sedang meratapi nasib. Tapi saat ia buka pintu, koridor kosong. Hanya bau anyir yang menusuk hidungnya. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Setiap malam terdengar langkah kaki di tangga, padahal tidak ada siapapun. Suatu sore, mereka menemukan sebuah cermin besar berbingkai kayu di gudang lantai 2. Awalnya, mereka pikir itu peninggalan lama. Namun yang aneh, permukaannya selalu tampak berembun, seolah ada napas dari balik kaca. Ketika Nadia berdiri di depannya, ia melihat bayangan dirinya tidak sinkron. Refleksinya tersenyum 1 detik lebih lambat dari dirinya. Dan di belakang refleksi itu, ada sosok perempuan bergaun putih lusuh, berdiri diam dengan rambut menutupi wajah. Cermin itu langsung mereka tutup dengan kain. Tapi, sejak malam itu, suara tangisan semakin keras. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Andre yang nekat merekam suasana dengan handycam mendengar suara pintu berderit dari atas. Bersama Rio, ia naik ke lantai 3. Mereka mendapati salah satu pintu kamar yang tadinya terkunci, kini terbuka sedikit. Bau busuk menyeruak dari dalam. Dengan senter, mereka masuk. Ruangan itu kosong, hanya ada ranjang besi berkarat dan bercat merah kecoklatan di lantai. Namun di sudut ruangan, ada sesuatu bergerak. Sosok perempuan kurus bergaun putih jongkok di pojok, menutupi wajah dengan tangan. Baunya terguncang seperti sedang menangis. Ketika Rio menyalakan senter lebih terang, perempuan itu menoleh. Wajahnya rusak parah, separuh kulit mengelupas, dan mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara tangis bercampur jeritan. Lampu senter padam seketika. Setelah malam itu,
keadaan semakin kacau. Fajar sering menemukan kuku-kuku panjang berlumuran darah tergeletak di kasurnya. Andra mendengar suara orang berbisik memanggil namanya dari balik tembok. Rio terbangun dengan bekas cakaran di dadanya. Nadia paling parah. Ia melihat dirinya berdiri di koridor, menatapnya dengan mata kosong. Mahasiswa lain di kampus mulai membicarakan kejadian itu. Ada yang bilang gedung tersebut dulu pernah dipakai tentara Belanda sebagai tempat menahan tawanan perempuan pribumi. Konon banyak yang diperkosa, disiksa, bahkan dibunuh di kamar lantai 3. Arwah mereka masih gentayangan, terutama satu perempuan yang disebut-sebut gantung diri di depan cermin besar itu. Pada minggu ketiga, mereka berempat sepakat meninggalkan asrama. Tapi malam sebelum pindah, Nadia menghilang. Ketiganya panik mencari ke seluruh gedung. Dari atas, terdengar suara tangisan lagi. Kali ini lebih jelas. Mereka berlari ke lantai 3 dan mendapati pintu kamar itu kembali terbuka. Di dalamnya, Nadia berdiri menghadap cermin besar yang sudah terbuka kain penutupnya. Ia tampak kaku, matanya kosong. Di dalam cermin, refleksi Nadia bukanlah dirinya, melainkan perempuan rusak wajah yang mereka lihat sebelumnya. Refleksi itu tersenyum, lalu meraih keluar dari balik cermin, menarik tubuh Nadia masuk ke dalam kaca. Andra, Rio, dan Fajar menjerit, mencoba menariknya, tapi yang mereka pegang hanya kain putih lusuh. Sementara cermin itu bergetar hebat, lalu retak. Ketika pecah, Nadia sudah tidak ada. Yang tersisa hanya darah segar menetes dari pecahan kaca. Keesokan paginya, pihak kampus menemukan Andra, Rio, dan Fajar tergeletak di depan asrama dengan kondisi syok berat. Mereka terus mengulang kalimat yang sama. Dia di dalam cermin. Dia belum mati. Nadia tidak pernah ditemukan. Pihak kampus menutup kembali gedung itu, menyebut kasusnya kecelakaan. Namun warga sekitar tahu arwah perempuan lantai 3 sudah mendapat teman baru. Dan sampai hari ini, siapapun yang berani masuk ke asrama tua itu sering mendapati cermin berbingkai kayu masih berdiri di koridor lantai 2. Kadang, jika diperhatikan baik-baik, ada wajah perempuan yang tidak seharusnya ada di sana tersenyum menunggu.